ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan berta'abbud. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah ini bisa menghapus dosa dan pada saat yang sama bisa menambah derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur yang masih tersisa hendaknya kita selalu gunakan untuk berbuat baik, karena kita khawatir kalau seandainya umur tidak kita gunakan untuk beramal saleh, maka jangan-jangan yang kita lakukan justru adalah dosa dan kemaksiatan. Betapa ruginya seseorang yang kalau seandainya waktunya habis hanya untuk menambah jumlah dan catatan dosanya. Semoga kita terpelihara dari itu. Sama-sama kita bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa berbangga untuk berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami hukum dan sunnah yang telah beliau ajarkan. Tidak hanya sekedar menyedi ilmu dan wawasan saja, akan tetapi harus diamalkan dalam kehidupan nyata. Karena itulah satu-satunya jalan keselamatan, dan kalau seandainya kita mencoba untuk mencari jalan lain selain daripada yang telah beliau gariskan, maka pasti akan berujung pada kesesatan. Semoga semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau di yaumal mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari di mana tidak ada yang bisa kita andalkan di hadapan Allah selain daripada amal saleh yang sudah kita laksanakan, yang didasari oleh keikhlasan dan hati yang suci, salim, selamat. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Saya ingin mengawali tausiah kita dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, limadza naqra'ul Qur'an? Kenapa kita membaca Al-Qur'an? Jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi bahan tausiah kita pada malam hari ini. Dan ini penting untuk diketahui, karena Ramadan ini adalah asbab yang paling tepat untuk menghubungkan kita dengan Al-Quran dari semua sisi. Jadi Ramadan ini sebab yang paling pas, yang paling kuat, yang dapat menghubungkan kita dengan Al-Quran dari semua sisi. Dari sisi bacaan, dari sisi pengamalan, dari sisi menyampaikannya. Itu ada dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, rata-rata pembacaan kita terhadap Al-Quran dalam Ramadan akan lebih banyak dibanding yang lain. Apa yang disampaikan dalam setiap malam oleh para muballigh, oleh para da'i, itu juga adalah Al-Quran. Dan apa yang kita pahami dalam Ramadan ini rata-rata juga adalah
Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu wajar Ramadan disebut dengan Syahrul Al-Qur'an. Karena kalau kita lihat dari segi catatan sejarah turunnya Al-Qur'anul Karim, baik secara langsung maupun secara berangsur-angsur, itu semuanya terjadi dalam bulan Ramadan. Ketika dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, fi lailatul qadri dalam surat yang lain. Itu turun secara keseluruhan dari Allahul Mahfuz kepada Baitul Izzah fi sama'id dunya, di langit dunia. Diturunkan dulu Al-Quran itu secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, semua. Dan itu dalam bulan Ramadan. Ataupun turunnya secara berangsur-angsur. Mulainya itu juga pada bulan Ramadan. Bukan pada malamnya, tapi pada bulan Ramadannya. Maka dalam buku-buku sirah dapat kita baca seperti yang ditulis oleh Dr. Mahdi Rizqullah. Dia punya kitab As-Siratun Nabawiyah fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah. Dia mengatakan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turun dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran itu hubungan yang sangat erat yang memang tidak bisa dipisahkan. Bahkan Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah mengatakan bahwa hubungan antara Al-Quran dengan Ramadan itu hubungan antara muqaddimah wa natijah. Al-alaqatu bainal Qur'ani wa Ramadan hiya al-alaqatu bainal muqaddimah wa natijah. Ramadan sama Quran itu hubungannya dan muqaddimah dan khatimah. Muqaddimahnya kapan? Turunnya Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang diinginkan oleh Al-Quran itu sesungguhnya itu semua tercakup dalam bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita bersama untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi. Limadza naqra'ul Qur'an? Kenapa kita membaca Al-Quran? Rata-rata kalau ditanya, sering jawabannya adalah untuk mendapatkan pahala karena satu huruf pahalanya 10. Rata-rata jawabannya itu. Padahal dari salah satu literatur yang pernah saya baca, untuk mengharapkan pahala itu jawaban terakhir. Saya catat ada sampai 9. Kenapa kita baca Quran? Yang ke-9-nya baru dikatakan biqasdis tsawab, untuk mendapatkan pahala. Yang ternyata kita hari ini kalau ditanya rata-rata memang tujuannya adalah untuk, dan dai-dai menyampaikan juga seperti itu. Man qara'a harfan minal Qur'an aw min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha wa lam aqul alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mim harf. Sahih, betul itu. Tetapi kalau hanya sekedar untuk mendapatkan pahala, ada banyak hal yang kita ketinggalan. Kalau dapat pahala itulah insya Allah itu ibaratnya lauk dalam belangur. Yang baca Quran dapat pahala, insya Allah. Kalau ikhlas dia baca karena Allah, dapat insya Allah. Karena Rasul yang menjanjikan. Rasul itu adalah as-sadiqu al-masduq, as-sadiqul amin. Jujur, benar dia tidak pernah berbohong. Kalau dia menyampaikan sesuatu tentang syariat, pasti benar. Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat satu persatu. Kenapa kita baca Al-Quran? Apa tujuannya kita membaca Al-Quranul Karim?
Yang pertama, yang pertama, naqra'ul Qur'an li ajlil ilmi wal amali bihi. Li ajlil ilmi wal amali bihi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu yang didapat. Ini diletakkan pada poin yang pertama. Kita baca Quran tidak hanya sekedar yang terbayang di pikiran kita satu huruf dapat 10 pahala, tetapi dari apa yang kita baca itu lil ilmi wal amali bihi, agar kita berilmu, agar kita paham, mengerti dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak sekedar paham dan mengerti, wal amali bihi, dan kemudian diamalkan. Mulailah baca Al-Quran itu dari awal sampai akhir. Ikutkan pembacaan kita dengan tujuan agar kita berilmu tentang Al-Quran dan agar kita mengamalkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu. Ikhwati fillah, banyak sekali, dan Al-Quran itu sesungguhnya adalah masdar al-ilmi wal ma'rifah. Sumber ilmu pengetahuan itu sesungguhnya adalah Al-Quran. Dan ilmu pertama yang harus kita ambil dari Al-Quranul Karim adalah at-tauhid wa ma'rifatullah. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bagaimana kita tidak terjebak kepada kesyirikan. Ini menjadi penting. Kenapa demikian? Karena percuma saja kita membaca ilmu tujuannya mendapatkan pahala. Pahala akan menjadi hilang kalau seandainya syirik tetap dilakukan. Berapa banyak ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tentang u'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhi taghut. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'adzim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Itu semua adalah ayat-ayat yang kalau kita baca mesti kita berilmu tentang apa yang kita baca tadi dan kemudian untuk kita amalkan. Maka kalau seandainya kita abaikan pada poin yang pertama tadi, mungkin saja udah berkali-kali khatam Al-Quranul Karim tapi tetap saja terjebak kepada perbuatan-perbuatan syirik. Berkali-kali khatam Al-Quran, kadang khatam Quran dalam salat tarawih sampai subuh dah. Tapi perbuatan syirik yang ternyata itu adalah syirik menurut penjelasan para ulama, tapi dianggap itu bukan sesuatu yang bersifat syirik. Berarti pembacaannya terhadap Al-Quran laisa lil ilmi wa lil amali bihi, bukan untuk menjadi manusia yang berilmu dengan Al-Quran dan juga bukan untuk kemudian diamalkan. Saya dalam majelis-majelis sering dan akan sering menyampaikan persoalan ini. Persoalan bagaimana yang pertama sekali yang harus kita kedepankan dalam ilmu kita itu adalah mengetahui mana yang sebenar tauhid dan mana yang masuk menjadi atau masuk ke dalam sesuatu yang namanya syirik. Karena mudah orang tersalah dalam persoalan ini. Banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan. Cuma barangkali karena tidak mengerti dalam persoalan syirik, tidak paham dalam persoalan tauhid yang sesungguhnya, maka gampang terjebak kepada kesalahan dan diingatkan pun akan menjadi sulit. Ada orang yang kalau sudah sampai dia pergi umroh ke tanah suci sana, hanya sengaja mencari pohon-pohon, kulit-kulit pohon untuk dijadikan jimat. Coba bayangkan, sampai ke Masjid Kuba ada pohon di sana, diambil itu kulit pohon itu, dijadikan jimat. Bukankah ini bagian dari kesyirikan? Rasul dari dulu juga sudah mengingatkan
Nggak ada boleh itu yang namanya gantung-gantungan, jimat-jimat, tangkal-tangkal. Rasul melarang. At-tamaim wa tiyara itu semua adalah bagian dari kesyirikan. Karena kita mengandalkan kehidupan kita melalui jimat ini. Kalau seandainya jimat ini ada, maka selamat dia dalam perjalanannya. Kalau seandainya jimat ini tinggal, berjawab, "Fui balik orang." Karena seolah-olah kalau tidak dijemput nanti perjalanannya tidak. Berarti dia tidak lagi mengandalkan keselamatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa kita kalau keluar rumah apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Maka tawakal itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mulai bermain-main jimat, berarti tawakalnya tidak lagi kepada Allah, dan itu syirik. Ini perlu dipahami baik-baik. Yang memberikan keselamatan siapa? Yang memberikan keberkahan itu siapa? Yang menjaga kita dalam kehidupan ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajarlah kita dalam setiap penggalan kehidupan kita itu ada doa-doa yang semuanya kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda bahwa kita menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Allah. Mulai dari bangun sampai bangun kembali ada doa. Kalau pas bangun apa doa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Berarti segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mati. Siapa yang membangunkan kita kembali? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pergi kita ke kamar kecil, ada lagi doanya. Keluar dari kamar kecil, ada lagi doanya. Kita pengen sarapan nanti, ada pula doanya. Keluar dari rumah, keluar menuju ke tempat kerja, ada lagi doanya. Saat kita bercermin mau keluar, ada lagi doanya. Ini untuk apa semua doa ini? Ini sesungguhnya adalah ajaran Rasul kita, syariat kita yang menganjurkan bahwa dalam setiap penggalan kehidupan kita, tawakal kita harus selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang harus kita takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah terjebak kepada kesyirikan-kesyirikan, membuat hidup kita selalu dihantui oleh ketakutan. Hidup kita selalu dihantui oleh kekhawatiran-kekhawatiran. Itulah yang tadi itu, tinggal jimat baca balik. Khawatir dia ada yang kurang di hari itu karena jimatnya tinggal. Maka syirik itu membuat kita menjadi orang yang selalu was-was, kemudian selalu merasa takut dalam kehidupan. Lewat burung gagak takut yo. Ini burung gagak yang lewat. Eko siapa lu nak mati saya kau ni. Nya kalau ndak lewat dah ndak mati. Atau kalau lewat pasti mati. Berarti dia telah menyandarkan kepada selain Allah. Tentu apa pun nanti baca Quran selama ayat-ayat syirik, larangan syirik yang selama ini dibaca untuk apa? Padahal lah berulang-ulang khatam Quran. Maka yang pertama sekali lil ilmi bihi wal amali bihi, untuk menjadi orang berilmu dan kemudian mengamalkan ilmu yang ada. Itu satu. Yang kedua, biqasdil hidayah. Naqra'ul Quran biqasdil hidayah, untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Karena Al-Quran itu memang adalah petunjuk, hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kata Al-Quranul Karim. Maka kita baca Al-Quranul Karim, kitabullah, kita baca biqasdil hidayah, untuk mendapatkan petunjuk itu. Jadi persis seperti kita dalam perjalanan. Kalau kita berjalan di jalan raya menuju satu tujuan, dari Pekanbaru ke Jakarta umpamanya, kita pakai mobil nyetir sendiri, itu ada rambu-rambu di jalan. Sekian kilometer menuju Jakarta. Di depan kita kalau ada belok kiri,
ada gambarnya nanti itu dibuatkan oleh polisi. Kalau di sini nggak boleh belok, dibuat pula nggak boleh belok di situ. Kalau ada 2 cabang kiri kanan, nanti ada gambarnya cabang kiri kanan. Kita mau milih yang mana? Kanan apa kiri? Rambu itu apa fungsinya? Untuk petunjuk dalam perjalanan kita. Rambu itu dalam bahasa Arab itu ayat. Al-alamah. Maka al-ayah bimakna al-alamah. Tanda. Itulah sebabnya Al-Quran itu isinya adalah ayat. Karena ayat itu sendiri, itu artinya adalah rambu atau tanda-tanda. Bukankah kita sebagai musafir ini adalah orang yang berjalan menuju kampung akhir? Kita akan pulang nanti ke kampung akhir kita. Kita dulu asal kampung kita adalah surga. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam itu memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya kampung asal kita adalah surga. Dan nanti mudah-mudahan kita akan pulang kampung. Maka kalau ada yang meninggal, apa ucapannya? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa arti raji'un? Kembali, pulang. Raja'a yarji'u, raji'un. Orang yang pulang kembali. Kembali nanti ke sana. Jangan sampai kita kembalinya ke neraka. Kalau seandainya rambu tadi tidak kita ikut, ayat-ayat tadi tidak kita ikut, halal kata Allah, haram kata Allah, tapi kita tidak peduli. Karena kalau Allah bilang haram, berarti itu rambu dari Allah supaya kita tidak melaksanakannya. Dan kalau ada yang halal, itu rambu dari Allah supaya itu yang kita ambil. Seandainya kita tidak peduli dengan rambu-rambu dalam perjalanan, tersesat kita. Tersesat kita mau ke satu tujuan, dapat nampak oleh kita tandanya. Kalau mau ke daerah itu belok kiri, kita belok kanan umpamanya. Sampaikah kita ke tujuan? Enggak, pasti tersesat. Maka dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu petunjuk yang tidak boleh kita ragukan sama sekali. La raiba fihi, tidak ada unsur keraguan di dalamnya, dan memang tidak boleh kita meragukannya. Seandainya ada hal-hal yang kita ragukan dari Al-Quranul Karim, maka pasti akan tersalah dan kita bisa menjadi kufur kalau meragukan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ikhwati fillah, biqasdil hidayah, bacalah Al-Quran itu agar dia tetap menjadi petunjuk. Allah memberikan petunjuk ke dalam hati kita sehingga kita berada pada jalur dan rambu-rambu yang benar. Yang berikutnya saya tidak akan sampaikan semuanya karena mengingat waktu juga. Di antaranya adalah li'annahu ma'dubatullah. Al-Quran itu bagaikan jamuan, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidangan biasanya untuk dinikmati. Hidangan untuk dinikmati. Tapi kita perlu tahu nikmat itu apa? Apa yang dimaksud dengan nikmat? Dan apa yang merasakan nikmat itu? Kalau umpamanya makanan, yang merasakan nikmatnya apa? Lidah kita. Maka lewat dari kerongkongan nih sama semuanya. Apapun yang dimakan, kalau sudah lewat lidah masuk kerongkongan sama semuanya. Yang menikmatinya apa? Lidah. Kalau makanan. Kalau kita nengok ada pandangan yang indah, gunung-gunung, air terjun. Orang kadang kalau udah pusing-pusing pikirannya bawa rekreasi ke air terjun umpamanya. Kenapa itu? Untuk dinikmati. Yang menikmati apa? Mata. Kalau seandainya ada bacaan-bacaan Quran yang sangat baik, tartilnya begitu indah, merdu, yang menikmatinya apa? Telinga. Sekarang kalau dikatakan Al-Quran itu sebagai ma'dubatullah, jamuan Allah, yang menikmatinya apa? Lidah kah? Mata kah? Telinga kah? Apa sesungguhnya akan menikmatinya? Adalah kalbu, adalah hati. Hati akan menjadi begitu menikmati dengan Al-Quranul Karim.
Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kalaulah iman seseorang itu benar, la yashba' minal Qur'an. Kalau iman seseorang itu benar, la yashba' minal Qur'an, tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Kalau ada yang masuk puas dengan Al-Quran, dipertanyakan hati. Kalau ada orang merasa bosan dengan Al-Quran, dipertanyakan keimanannya. Jadi lapang, membuat pikiran kita menjadi tenang, membuat perasaan kita gundah gulana akan hilang dengan Al-Quran, dengan Al-Quranul Karim. Ikhwati fillah. Poin yang berikutnya, biqasdil istisfa'i minal amradil zahira wal batinah. Di antara tujuannya juga kita membaca Al-Quran itu biqasdil istisfa'. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi Quran itu menyembuhkan. Maka salah satu dari nama Al-Quran apa? Asy-Syifa. Apa arti syifa? Syifa itu artinya bukan obat. Kalau obat itu dawa. Dawa, obat, syifa, sembuh. Dan beda antara obat dengan kesembuhan. Ada orang minum obat tapi tidak mendapatkan kesembuhan. Tapi ada orang yang sembuh walaupun tidak dapat obat. Dan Al-Quran Allah tidak sebut sebagai dawa, tapi Allah sebut sebagai asy-syifa, menyembuhkan. Itu bisa pada penyakit rohani, bisa pada penyakit jiwa, hasad, iri, segala macam, itu bisa disembuhkan. Bahkan untuk penyakit fisik. Fisik dan fisikis. Ada seorang sahabat lewat di rumah sahabat yang lain. Dia dipanggil, sini sebentar. Ternyata di dalamnya ada orang yang sakit. Ada orang yang badannya agak panas-panas dia. Dipanggil untuk masuk dan diminta oleh sahabat tadi segelas air putih. Lalu dibacakan pada air itu Al-Fatihah. Dan disuruh minum kepada dia yang tadi merasa sakit. Ternyata dia mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ruqyah. Ruqyah itu ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Kalau ruqyah yang syar'iyah ketika yang dibaca adalah ayat-ayat Allah. Tapi kalau ruqyah syirkiyah ketika yang dibaca adalah mantra-mantra, jampi-jampian, atau kadang ada juga awalnya ayat tapi ujungnya nggak jelas. Awalnya bismi juga, kita dengar awalnya itu, tapi ujungnya sudah macam-macam. Ada kadang orang membaca Al-Quran secara sunsang. Ada mantra baca Al-Fatihah sunsang. Mulai dari waladhdallin, terus kok Quran dibolak-balik gitu cara bacanya? Itu sudah pasti tidak benar. Karena menyalahi cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu ketika dibacakan berarti lil istisfa, baik untuk penyakit zahir maupun untuk penyakit batin. Setelah selesai dia permisi dia lalu dikasih sepotong daging. Ragu dia, apakah daging itu boleh tidak dimakan? Sebab dia dapat kena membaca Al-Quranul Karim. Akhirnya dia nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dapat sepotong daging disebabkan karena saya membacakan Al-Fatihah. Bolehkah saya makan? Apanya Nabi? Ada sisa daging boleh bukan ini. Kalau ada sisa, bukan. Berarti boleh. Nah jadi, ikhwati fillah, lil istisfa, untuk mendapatkan kesembuhan. Kalau ingin jiwa kita sembuh dari berbagai penyakit, baca Al-Quranul Karim. Bisa disembuhkan insya Allah melalui Al-Quran. Bahkan sakit-sakit fisik itu bisa disembuhkan oleh Al-Quran. Ada penemuan juga, saya pernah mendapatkan berita, tapi bukan saya baca ini, saya dengar ini. Ada orang yang stroke, itu bisa sehat dengan mengulang-ulang huruf hijaiyah. Jadi kalau orang stroke kan lidahnya dia sudah sulit untuk bicara, tapi bisa disembuhkan ketika dilatih untuk mengulang-ulang huruf hijaiyah.
alif, ba, ta, nanti disuruh menyebut lafaz Allah, Allah, Allah. Pokoknya dengan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata terapi itu bisa membuat dia menjadi sembuh dan berbagai macam hal yang lainnya. Jadi ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum, ada banyak asbabnya, tujuannya kenapa kita membaca Al-Qur'anul Karim. Ada berapa poin tadi, ada hal yang tidak saya sampaikan, dan yang terakhir dari yang saya dapatkan barulah dikatakan biqasdis tsawab, untuk mendapatkan pahala. Maka jangan hanya tujuan baca Al-Quran sekedar untuk mendapatkan pahala, tapi ikutkan tujuan-tujuan yang lain. Kalau perlu buat targetnya, apa atau berapa ayat yang perlu saya pahami atau yang bisa dipahami pada bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk tetap menjadi sahabat Al-Quran dan membuat hati kita ikhlas dalam membaca, dan tujuannya bukan sekedar untuk mendapatkan pahala, tapi tujuan yang lain yang semuanya akan menjadi manfaat bagi diri kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih dan mohon maaf agak terambil waktunya lebih banyak. Mudah-mudahan kita selalu taat dan istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar